alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Fastabiqul Khairat Masjid Ulil Albab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Fathul Qorib, pasal tentang macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini fasal tentang najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'dhin nusakh, dan fasal ini sudah disebutkan dalam berbagai naskah kitab ubaila kitabis shalah, sebelum bab salat. Jadi pada kitab-kitab yang lain pada umumnya bab tentang najis ini dicantumkannya sebelum bab salat. Wan najasatu, najis itu lugotan secara bahasa asyai'ul mustaqdziru, adalah sesuatu yang menjijikan. Ini secara bahasa. Jadi setiap yang menjijikan menurut bahasa dia itu namanya najis. Nanti ada menurut syara, menurut fikih. Jadi pada asalnya setiap yang kita anggap menjijikan itu bahasa Arabnya adalah najis. Tetapi akan berbeda ketika kita ambil menurut istilah. Kalau menurut istilah syara, tidak semua yang menjijikan itu najis. Sekali lagi, kalau menurut bahasa, setiap yang menjijikan itu disebut najis. Wa syar'an, nah, sedangkan menurut syara atau menurut fikih, kullu ainin, setiap benda. Yang semua maksud benda itu ya baik benda cair maupun benda padat. Kullu ainin, setiap benda, haruma tanawuluha, yang diharamkan masuknya, tanawul itu masuk, sampai, alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari, pada kondisi kita bisa memilih. Halatal ikhtiyari, dalam kondisi kita bisa memilih. Jadi bukan satu-satunya benda itu yang ada. Ma'asuhulati tamyiz, dan mudah membedakannya. Ma'asuhulati tamyiz, dan mudah membedakannya. Jadi segala sesuatu yang menurut syara tidak boleh masuk ke dalam pencernaan, mulai mulut sini, tidak boleh dimakan lah istilahnya, tidak boleh diminum kalau yang benda cair, secara mutlak dalam kondisi kita bisa memilih dan kita mudah untuk membedakannya. Mana air kencing, yang mana sirop, kan mudah itu kan. Yang ada dua tuh, ada pilih satu yang disebut ikhtiar. Yang disebut ikhtiar adalah dalam kondisi ada pilihan. Jadi ada sirup warnanya sama, misalnya warnanya warna oranye gitu kan. Satu lagi di gelas yang kedua itu ada urin. Yang satu sirup warnanya oranye, yang satu urin warnanya juga mirip gitu. Itu pilih yang dimaksud dengan ikhtiar. Ada dua benda. Kemudian ma'asuhulatit tamyiz, membedakannya mudah. Bagaimana caranya? Ya rasanya juga beda, baunya juga
beda. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka secara mutlak ain atau benda yang dimaksud najis itu haram untuk masuk ke dalam pencernaan. Itulah najis. La lihurmatiha, bukan karena barang tersebut dimuliakan. Satu. Jadi karena syara aja, syara mengharamkan ya haram, bukan karena dimuliakan. Yang kedua, wala listiqdzariha, bukan karena menjijikan. Jadi buktinya ada benda yang menurut kita menjijikan, tapi menurut syara itu halal. Wala lidororiha, dan bukan karena membahayakan. Bukan karena membahayakan. Fi badanin, baik membahayakan untuk badan, au aklin, maupun untuk akal. Jadi yang dimaksud dengan najis menurut syara adalah segala benda yang haram masuk ke dalam pencernaan. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasati wa katsiruha. Terhitung dalam kata mutlak najis yang sedikit maupun najis yang banyak. Jadi kalau sudah mutlak tidak ada hitungan sedikit atau banyak. Mutlak aja itu najis. Wa kharaja bil ikhtiyari, kharaja keluar itu tidak termasuk dalam hitungan pilihan atau pengecualian. Ad-daruratu, kalau kondisinya darurat. Contoh begini, ada orang yang sakit, ya, orang yang sakit. Menurut kesepakatan tabib atau para dokter, ieu cagerna ku cikih ya. Lamun teu ku cikih moal cager paeh nu aya gitu kan. Itu enggak ada pilihan. Misalnya hanya bisa disembuhkan dengan urin. Maka walaupun ada pilihan, kalau dalam kondisi darurat, maka urin itu menjadi halal untuk diminum. Gitu. Itu dalam kondisi darurat. Fa innaha, karena yang dimaksud dengan darurat, fa innaha, karena darurat itu tubihu, membolehkan tanawulan najasati, masuknya najis ke dalam pencernaan, wa bisuhulatit tamyiz, dan mudah membedakannya, walaupun mudah membedakannya. Udah jelas beda itu mah. Ini urin, yang ini sirup. Tapi kalau pakai sirup tambah sakit. Yang menyembuhkan mana? Ini urin. Ya udah. Bukannya kita tidak bisa membedakan. Udah jelas bisa membedakan. Tapi karena dalam kondisi darurat, sakitnya betul-betul sakit, dan menurut berbagai pendapat dokter misalnya atau tabib, hanya itu yang dapat menyembuhkan, ya udah itu saja. Tapi itu dalam kondisi darurat. Wa bisuhulatit tamyizi aklud dudi al mayyit. Contohnya seperti memakan dudi itu ulat, al mayyit yang mati, fi jubunin, dalam air susu yang asam, basi maksudnya ya, masam itu basi. Air susu yang basi itu akan keluar ulat atau jentik-jentik, itu boleh dimakan, boleh diminum. Au fakihatin, atau ulat atau jentik yang keluar dari buah-buahan, boleh dimakan. Itu tidak najis. Wa nahwi dzalika, dan yang seperti itu. Tapi yang terbaik adalah dibuang dulu. Gitu. Ulangi lagi. Jentik
yang mati atau ulat yang mati yang berasal dari susu yang sudah basi gitu ya, sudah basi, kemudian keminum atau kita meminumnya gitu kan, itu tidak najis. Termasuk juga apa? Ulat atau jentik yang keluar dari buah-buahan. Hileud, nah hileud peuteui.